Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terkait dengan tadabbur Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1 tentang Isra Mi'raj, kemarin sudah dibahas. Pertama, kondisi Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj. Mi'raj. Ternyata menghadapi kondisi yang yang luar biasa, yaitu meninggal oleh dua orang yang sangat berarti bagi beliau. Paman beliau meninggal dalam keadaan tidak Islam, dan yang kedua meninggal oleh Siti Khadijah, istri beliau. Lalu tekanan kafir Quraisy dalam menghadapi dakwah beliau itu begitu keras sampai kepada fisik. Kemudian karena sudah tidak ada lagi yang membela beliau, kemudian dakwah ke Taif juga tidak disambut dengan positif, malah diusir, dilempar batu, ditolak. Iya, ditolak. Dan itu berlangsung lumayan lama, bisa setahun lebih, bahkan sampai 2 tahun, dari tahun 10 kenabian sampai tahun 12. Nah, kemudian Allah memperjalankan dari Isra dan Mi'raj. Ini dikasih warna merah terutama untuk Mi'rajnya, ya. Karena apa? Karena Mi'raj itu kata dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Mi'raj, dan penjelasannya pun ada pada hadis, ada pada tafsir, ya. Nah, yang sudah kita bahas bahwa manusia ada 2 dimensi setidaknya, 1 jasad, 2 rohani. Ruh aja kita nggak bisa melihat. Ruh manusia, ruh kita sendiri nggak bisa melihat. Ruh orang lain nggak bisa melihat. Ruh malaikat bisa dilihat? Nggak bisa. Alam barzah di mana? Nggak tahu, wallahu alam. Tapi kan pasti ada. Ruh kita pasti ada, malaikat pasti ada. Ternyata itu alamnya alam yang berbeda, alam malakut. Sidratul Muntaha di mana? Pasti ada. Cuman itu apa? Apakah di atas kepala pakai Apollo atau di mana itu Sidratul Muntaha? Nah, itu yang harus diinikan. Artinya, jangan sampai mi'rajnya Nabi Muhammad itu seperti saya berhadapan-hadapan dengan seseorang. Seperti saya menghadap bos. Kalau berdua-duaan itu kan berarti apa? Itu jasad. Itu berarti makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk. Ya, itu adalah mi'rajnya wallahu a'lam. Kalau yang aman. Makanya itu perlu apa? Perlu ilmu yang ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana Allah ada zatnya, ada sifatnya, ada af'alnya. Setidaknya membahas tentang sifat-sifat Allah. Yang jelas Allah berbeda dari makhluk. Allah tidak butuh tempat. Ya. Jadi intinya juga kalau ada kata-kata yang merujuk kepada Allah, misalnya tangan Allah, wajah Allah, kursi, itu semua harus ditakwil kalau kata Kiai, ya, ditakwil. Karena apa? Karena bukan mana hakiki, ya, tentu bukan mana hakiki. Ya, yang penting bahwa ini ada Isra Mi'raj. Ada 2 hal, Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang yang ketiga adalah hasil Isra Mi'raj. Hasil Isra Mi'raj tentu yang sudah kita kenal, yaitu apa? Perintah sholat fardu 5 waktu. Ya, perintah sholat fardu 5 waktu, 5 kali sehari. Ini juga kan 5 itu nggak ujung-ujung 5. Ada proses, kalau dalam kisah, ya, dari 50 menjadi 5. Nabi Muhammad diberitahu oleh siapa? Nabi Musa.
Padahal Di Musa. Nabi Muhammad sendiri tentu kan udah tahu ia sebagai Rasul. Tapi ini kalau ada yang memahami bahwa Nabi Muhammad itu tawadhu kepada senior, Iya, menghormati senior gitu. Ya sudah dikasih tahu Nabi Musa kan senior secara ini lebih dulu dari sisi Iya, tugasnya. betul. Nah, ngikut aja, menghormati senior. Bukan Nabi nggak tahu kan? Nabi mah ke alam akhirat aja udah dikasih tahu oleh Allah. Yang pertama itu Nabi itu tawadu, dan yang kedua apa? Esensinya. Setiap permohonan Nabi itu dikabulkan oleh Allah. dikabulkan. Setiap permintaan Nabi dikabulkan oleh Allah. Allah. Terbukti Allah. ini dari 50 menjadi 5. Artinya 5. demikian tingginya kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diminta oleh Nabi, Allah kabulkan. Ya. Kabulkan. Makanya Nabi sangat hati-hati nanti dalam berdoa. Ya, nanti kita lihatnya dalam dalam ketika di Taif kan Nabi di apa? Disiksa lah gitu, dilempari batu. Secara manusiawi kan ngedrop Nabi itu. Bahkan malaikat atau Jibril menawarkan bantuan ya. Kalau kamu berdoa, misalnya berdoa ingin menghancurkan apa orang Taif, ya tinggal di ini. Tapi Nabi kan nggak berdoa ya, nggak berdoa untuk kejelekan. Nah itu Nabi tidak mendoakan yang jelek untuk Yang jelek. umatnya, karena pasti dikabul, pasti dikabul. Tapi Nabi malah ya semoga ini nanti dari keturunan mereka ini ada orang-orang yang beriman gitu ya. Nah baik, dalam sholat ada 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 bacaan Al-Fatihah. Dalam sholat ada bacaan Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu menjadi rukun rukun Syarat. sholat. Sholat. Ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat liman yaqra bi fatihil kitab bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihah. Ya, jadi orang yang tidak membaca Al-Fatihah tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya. Sholat. Oh, berarti Mi'raj itu ada hubungannya dengan bacaan Al-Fatihah. Maksudnya, memang Al-Fatihah itu kan sudah diturunkan sebelumnya, sebelum Mi'raj, Isra Mi'raj. Al-Fatihah kan diturunkannya duluan, duluan ya sebelum Mi'raj. Nah, ini Isra Mi'raj kan tahun ke-12, tapi relevan untuk ngebahas Al-Fatihah. Ya, kita sekarang hubungkan bahwa Nabi Mi'raj dalam arti berdialog dengan Allah, jangan dibayangkan dialognya seperti dialog manusia, jangan. Karena ini adalah Nabi kepada Allah. Wallahu a'lam caranya. Jangan dibayangkan berdua-dua begini gitu ya ngobrol, jangan ya. Karena itu berarti makhluk kalau gitu. Nah, sekarang di Al-Fatihah kita lihat mulai aja surah ayat 5. Kita coba ayat 5 dari Al-Fatihah. Ada apa? Nah, kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya mengulang saja. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Di dalam Al-Fatihah yang merupakan bacaan wajib sholat atau rukun sholat, ternyata ayat kelimanya berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sisi kalimat, pertama ini adalah huruf K. Apa huruf K itu? Artinya engkau. Ya, kalau manusia, engkau seorang laki-laki. Kalau manusia. Tetapi ini kan siapa engkau di sini? Yang dimaksud engkau pada Iyyaka siapa ini? Allah. 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 Baik. Allah yang mana? Baik, ini Iyyaka itu Yang dia. engkau. Engkau. Maksud engkau siapa? Allah. Baik. Terus ada yang nanya, emang Allah yang mana? Coba jelaskan ini Allah yang mana? Deskripsi kalimatnya gitu. Bukan wujudnya, deskripsi kalimatnya. Na'budu. Jawabannya adalah tangan Yang Allah kami yang mana? sembah. Allah yang Na'budu. mana?
yang kami sembah. Yes, yang kami Budu. sembah, tapi nabudunya belum, baru di K doang ini, baru di K. Belum kena budu, belum. Belum kena budu. Nah, ini kan ayat 5, sahabat sekalian. Ini kan ayat 5. Berarti sebelum ayat 5 ada ayat 1 sampai 4 ya. Iya. Ya. Coba kita baca Yang sekarang, Rabbil balik ke Alamin. Al-Fatihah. Coba. Kita balik ke Al-Fatihah, bahwa sebelum iyyaka na'budu ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu ada 4 ayat sebelumnya. Berisi tentang apa ayat 1 sampai 4 itu? Itulah berisi tentang Allah. Berisi tentang Allah. Jadi huruf K ini mewakili ayat 1 sampai 4 pada Al-Fatihah. Bisa dipahami sampai sini? Ya, insya Allah. Kenapa K di sini Allah? Kan ini lanjutan dari ayat 1 sampai 4 yang sudah dijelaskan bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Oleh-oleh Bu Yaumiddin. Ida. Ya. Oleh-oleh Bu Maliki Ida. Yaumiddin. Nah, Iya. itu Lembut. adalah mendeskripsikan siapa? Mendeskripsikan Allah. Dalam arti mendeskripsikan bukan menggambarkan wujud, bukan ya? Tapi di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Sifat Asmaul Asmaul Husna itu kan sifat Allah gitu. Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat sifat Allah. Allah. Ya. Apa wujud fisiknya Ar-Rahman Ar-Rahim? Deskripsinya bisa diilustrasikan dengan apa? Dengan seorang ibu. Ibu bisa dilihat di dunia ini, ibu. Bisa. Di Arab bisa dilihat, bisa. Bisa. Di Bu Elva di Sydney bisa. Di Amerika bisa dilihat. Itu ibu, ada rahim, kasih sayang. Nah, wujud yang bisa dilihat itu ibu. Dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan ibu, kasih sayang. Ya. Kalau Allah gimana wujudnya? Ya jangan ditanya, kan kemarin juga jangan ditanya wujud, paling juga sifat. Berapa sifat Allah? Minimal Asmaul Husna 99. 99. Bisa jadi lebih dari itu sifat Allah itu. Yang teridentifikasi selama ini atau tersampaikan kan 99. Itulah sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi huruf K di sini, siapa huruf K engkau di sini? Allah. Allah yang Allah. mana? Allah yang sudah dibahas pada ayat 1 sampai 4 dari Al-Fatihah. Baik Al-Fatihahnya dari Bismillah maupun Fatihahnya dari Alhamdulillah. Clear sudah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya kan diulang lagi di ayat 3 gitu. Iya. Makanya domir itu apa waktu bahasa Nabi Ibrahim tuh? Ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin. Serulah sama wa'adin fil haji finnas itu ya yang waktu itu. Serulah manusia dengan haji, niscaya mereka akan datang dari segenap penjuru dan akan mendatangi setiap yang kurus. Jadi domir itu kurus, domir itu artinya. Buktinya apa ini? Huruf K di sini adalah domir, ya. Kalimatnya jadi kurus nggak? Jadi singkat padat nggak dengan domir? Singkat. Ya. Nah, makanya domir itu menjadi kurus. Wala kulli domirin. Waktu itu kan. Mengendarai yang kurus. Dengan domir ini kurus. Kalimatnya ramping. Efisien. Padahal huruf K ini mewakili ayat 1 sampai 4 dari Al-Fatihah. Terhimpun di huruf K ini gitu. Masya Allah. Itulah domir. Ya. Jadi baru sampai K ini apa huruf K ini? Engkau ya. Kalau manusia engkau seorang. Assalamualaikum, engkau seorang. Kalau ini untuk Allah. Kalau untuk Allah jangan ditambahkan orang, jangan ditambahkan laki. Cukup engkau saja. Tapi esensinya apa kalau ada engkau? Apa esensinya? Nah, ini Berhadapan. dialog. Seperti assalamualaikum, keselamatan untuk engkau. Kalau untuk manusia pasti dialog.
Cuman karena ini dialognya dengan Allah, kita yakini saja bahwa jangankan ucapan kita, baru bersitan hati aja, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kan di ujung ayat apa? Di ujung ayat Al-Isra. Ayat 1. Innahu huwas-sami'ul Sami'un basir. basir. Innahu, sesungguhnya dia, dia adalah as-sami. Apa as-sami? Maha Maha mendengar, mendengar. Al-basir, maha Maha melihat. melihat. Jangankan ucapan kita, baru bersitan hati aja, Allah sudah maha mendengar. Cuman jangan ditanya cara Allah maha mendengarnya. Itu mah prerogatif wilayah Allah itu mah. Yang penting kita yakini bahwa apapun yang kita ucapkan, termasuk bersitan hati, Allah mendengar. Makanya dalam sholat berarti jangan hanya ucapan di lidah ya. Jangan hanya misalnya baca lidah aja yang baca. Iya kan abudu. Tetapi batin kita, hati kita, relung batin, hati nurani kita yang paling dalam juga Harus hadir. membaca. Ya, hadirkan dalam sholat. Berarti dialog ini ya, dialog dengan Allah. Kepada engkau. Makanya nanti akan muncul apa? Ihsan. Akan muncul ihsan. Ya. Sampai sini bisa nyambung antara Mi'raj Nabi Muhammad menghadap Allah, ya dalam tanda kutip menghadapnya harus ditakwil ya. Menghadap Allah, berdialog dengan Allah. Nah, bagi kita dengan iyyaka ini juga kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya ada kalimat, walaupun ini bukan hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. As-sholatu, sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Naik tangganya atau mi'rajnya naik tangganya orang beriman. Tapi apakah kita itu ketika sholat naik ke atas itu? Indonesia itu ya. Ya, kan enggak. Indonesia. Maksudnya itu adalah sisi Wah, sisi ini ruhani. jantung matuk saulan duwe. Sisi ruhani kita ya maksudnya ya. Ya. Sisi dari ruhani kita. Jadi sholat itu, yes gerakan fisik, lidah juga harus membaca, tapi jangan hanya di lidah. Harus, nah baru sekarang bunyinya na'budu. Apa na'budu ini? Menyembah. Kami menyembah. Fi'il Mengabdi. mudhari. Mudhari. Ya. Nah ini mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan apa? Waktu sekarang, saat ini, Datang. lalu akan datang, lalu apa? Kebiasaan. Setidaknya ada 3 maknanya. Sekarang, akan datang, kebiasaan. Apa berarti ini? Kami beribadah, kami menyembah kepada. Jadi, iyyaka na'budu itu kami hanya kepada engkau kami beribadah, menyembah. Baik sekarang beribadahnya, akan datang nanti malam kita juga ibadah ya. Nanti sore maghrib kita ibadah sholat, isya juga ibadah, nanti malamnya juga tahajud ibadah ya. Nah jadi na'budu itu adalah mudhari. Sekarang saya tanya, na'budu ini fa'ilnya, pelakunya siapa? Saya atau kami? Kami. Jadi huruf nun di depan itu melambangkan nahnu ya. Iya. Huruf nun di depan melambangkan nahnu. Kan kalau pelaku mudhari mah di depan, beda sama madi. Madi mah di belakang ininya pelakunya ya. Nah, kalau madi mah mudhari mah nahnu nunnya kami. Kalau saya hamzah a'budu. Kalau saya menyembah a'budu di Al-Kafirun. A'budu ya, saya. Na'budu kami. Baik. Dari sisi bilangan berapa na'budu itu? Berapa orang na'budu itu? Banyak. Dari sisi bilangan sebetulnya kalau kami itu lebih dari 1. Iya. Yaitu 2. 2. Misalnya saya sama seseorang, baik laki-laki atau perempuan. Asal saya 2 orang itu kami. Minimal 2 orang kami itu kalau manusia ya. Minimal 2 orang. Baik, bisa dipahami ya. Jadi kami itu dalam bahasa ilmu nahwu lebih dari 1. Sekarang na'budu kami menyembah.
Kalau lagi sholat berjamaah, yes, clear. Kan banyak orang. Itu sendiri? Nah, sekarang lagi sendiri. Iya. Kenapa Al-Fatihah, walaupun lagi sendiri, bunyinya nggak dirubah, tetap na'budu. Iya, kenapa nak abudu ya, Ustaz? Kenapa Orang na'budu? Muslim kan suruh sholat. Gimana? Cuma orang Muslim suruh sholat. Iya, kalau lagi sholat sendiri, ini ceritanya lagi sholat sendiri. Misalnya tahajud, duha, kan sholat sendiri. Tapi kita redaksi yang dibacanya na'budu. Kalau na'budu itu kan kami. Iya. Bisa dipahami ininya? Kan kami kalau Iya. na'budu. Minimal harus 2 gitu komponennya. Kenapa bukan a'budu ketika sholat sendiri kan itu pertanyaannya. Iya karena Jawabannya apa? Kenapa ini tetap na'budu walaupun kita lagi sendiri? Kenapa ya, Ustaz? Kenapa ini na'budu? Mewakili seluruh. Ini kita lagi sholat sendiri, lagi sholat sendiri. Mau laki-laki, mau perempuan, pokoknya sholat sendiri. Tapi ternyata di Al-Fatihahnya tetap na'budu. Kalau na'budu kan kami. Kalau ada orang teh, kalau kata malaikat teh, kami. Kamu kan sendiri sholatnya. Apa tuh maksud kami itu? Coba. Iya, Gimana iya. kita jawabnya? Waktu di Mewakili. awal kita sudah ngebahas bahwa ini Isra Mi'raj. Manusia itu ada jasad, tubuh, ini tubuh. Ya. Iya. Terus kenapa dia hidup? Kenapa manusia hidup? Ada Ada apa? ruh, ada Ada ruh. ruh. Itu mah orang insya Allah akan oke lah gitu bahwa di dalam jasad ada ruh. Cuman ruhnya kan nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa apa lagi, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Tapi yakin ada ruh ini? Yakin. Iya. Bergerak. Bisa dilihat? Tidak bisa. Nah, berarti ini bisa dipahami karena nahnu itu adalah minimal 2. Berarti ketika sholat itu jangan hanya si lidah aja yang sholat, gitu. Jangan hanya jasad aja yang sholat. Jasad gerakan tangan diwakili oleh lidah, kan lidah harus baca. Iya kan ya buruk. Tapi si ruhnya gitu harus ikut sholat. Bisa dipahami? Iya. Cuman gimana caranya ini? Kita nyentuh ruh aja kan nggak bisa. Gimana caranya? Setidaknya ketika sholat, selain lidah mengucapkan, ini kan kita punya hati nih ya. Coba hati, ucapkan di hati. Nah, dari lorong hati yang paling dalam ini juga mengucapkan iya karena budu wa iya karena nasta'in. Jadi selain di lidah juga di Hati. hati, relung hati yang paling dalam. Anggap aja lah itu mewakili apa? Mau representasi dari roh aja gitu. Ya, karena kan kita nggak tahu roh itu. Misalnya kita ngomong nggak sama ngobrol sama roh, bisa nggak? Nggak bisa. Nah sudah aja berarti dari relung hati yang paling dalam juga ikut sholat. Kalau kata Kiai mah itu sirnya kolbu gitu katanya. Jadi ketika lidah iya karena budu, relung hati yang paling dalam pun iya karena budu. Artinya apa? Ada 2 tuh ya. Badan Lidah, dan ruh. jasad, lidah sebagai perwakilan jasad, lidah. Relung hati yang paling dalam, anggap itu perwakilan ruh gitu. Iya. Bisa nyambung? Iya. Insya Allah. Karena Isra Mi'raj itu melibatkan syariat jasmani dan rohani. Jasad dan ruh. Ada nggak sekarang yang sholat, jasadnya lagi sholat, tapi hatinya lagi ada di mana? Lagi ada di Timol mall. Ada yang begitu? ada. Ada. Ya. Nah, artinya apa? Mungkin bahasa sekarang bisa disebut mungkin apakah itu konsentrasi atau apa. Yang penting ketika sholat kan konsentrasi kita, pikiran kita harus yes lagi sholat. Tapi yang penting ini ruhnya. Anggap aja lah lidah ini, lisan ini menggambarkan itu adalah jasad, lisan. Tapi relung Iya. hati yang paling dalam itu merepresentasikan sebagai ruh saja gitu. Sehingga nanti akan timbul ihsan, akan timbul khusyuk, ya, khusyuk. Jadi antara lidah sama hati ini sama ininya. Sedang membaca Al-Fatihah, sedang berdialog. Jadi bukan hanya lidah yang berdialognya itu, tapi apa? Relung hati yang paling dalam.
Nyambung ini antara na'budu ya. Ya. Iya. Kalau kami kan 2 minimal. Oh, bisa dipahami bahwa na'budu itu ada pesan yang tersirat bahwa yang sholat itu ya jangan hanya si jasad ini yang diwakili gerakan Mhm. tangan dan lidah, tapi apa? Ruh juga harus ikut sholat. Caranya gimana? Ya sudahlah, karena kita nggak bisa nyentuh ruh, nggak bisa ngelihat ruh, relung hati yang paling dalam gitu. Ya, nah itu mah memang di situ perlu latihan dan perlu bimbingan gitu ya dari guru mursyid kalau dalam istilah tarekat. Iya karena bodoh baik. Ini adalah ucapan kita kepada Allah. Dia dialog ya. Baik. Kira-kira ini janji apa janji? Iya karena bodoh. Janji. Ya. Janji. Kalau janji harus ditepati apa harus ditepati? Harus Ditepati. ditepati. Harus ditepati. Ya. Kalau sekarang kan lagi musim-musim janji ya. Ya. Janji calon-calon ya. Lagi musim janji. Kalau ini kita janji kepada Allah. Aduh kalau gitu saya dijebak. Bukan dijebak. Harus janji. Kita ke dunia emang untuk apa kita lahir ke dunia? Untuk beribadah. Beribadah. Wujudnya, redaksinya, iya karena wudhu. Hanya kepada engkau kami sedang menyembah, akan menyembah, dan selalu Selalu menyembah. Nyambung kan ya? Bersesuaian dengan ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Untuk menyembah kepada Allah. Allah. Redaksinya iya karena budu. Ini janji harus ditepati. Kira-kira butuh pertolongan Allah nggak untuk mewujudkan iya karena budu itu? Sangat Iya, betul. Sangat butuh ya. Ya. Makanya Iya. Allah sangat paham dengan kondisi manusia. Karena memenuhi janji ini ibadah itu tidak mudah, butuh energi. Allah sekarang kasih apa? Kasih kalimat lagi dalam satu ayat ini. Apa kalimatnya? Wa iyyaka nasta'in. Bisa dipahami ini? Oh, Kan iya, setelah iya. iyyaka na'budu kan itu janji kita kan? Iya. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Pertolongan. Iyyaka nasta'in itu kan hanya kepada engkau kami minta tolong. Sedang sama ini mudhari ya. Karena Iya. diawali nun, di Iya, ujungnya iya. doma. Sama-sama mudhari ini. Cuman ini ada huruf ilat, lalu ada imbuhan ista ini. Ista'ana yasta'inu gitu. Yasta'inu Ista'ana. ditasrif jadi nasta'inu. Nasta'in. Kami mohon pertolongan. Ya. Nah, baik. Jadi hanya kepada engkau kami beribadah, iya karena budu, itu janji kita. Janji harus ditepati. Makanya, wa iya karena nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Sekarang ada pertanyaan. Apa yang kita mintakan tolong kepada Allah? Misalnya malaikat nanya, hei Bulan, hei kamu, kan kamu mau minta tolong ke Allah, apa yang mau diminta tolong? Sekarang ditanya nih, ada yang nanya kita. Jawabannya apa? Apa yang mau kita minta tolong? Supaya Ya, kita semua. di jalan yang lurus, Ustaz. Jalan yang lurus ayat berikutnya. Ini masih di ayat 5. Abudunya. Tolong apa saja, Ustaz, yang Dan minta tolong yang lainnya. macam-macam lah dalam kehidupan, Ustaz. Nah, sekarang ini, sekarang coba kita urut dulu ya. Ya. Bukan diurut dipijit, ini dirunut gitu. Iya karena budu kan janji. Ya. Harus ditepati janji itu. Iya, iya, Nah, Ustaz. harus ditepati. Butuh energi? Butuh Betul. energi. Tuh. Pertolongan Allah. Makanya bunyinya wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Berarti yang kita minta itu kepada Allah, ini kan disambung huruf waw. Waw itu atop, digabungkan. Ya. Berarti antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu satu kesatuan. Sehingga apa? Ini mewujudkan janji iyyaka na'budu untuk memberikan pengabdian terbaik untuk Allah. Jadi yang kita minta pertama di ayat ini, sebelum ke ini, sebelum di ayat ini adalah, ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa mewujudkan iyyaka na'budu, pengabdian terbaik kami untuk Engkau. Bisa kecerna ini? Iya, betul. Bisa kecerna sampai sini? Jangan Insya lompat Allah. ayat dulu. Kita nikmati dulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya. Kenapa ini ke sini? Karena ini waw. Waw itu kan digabung atau. Jadi yang kita mintakan kepada Allah itu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan apa? Ini untuk mewujudkan janji kepada Allah. Iyyaka na'budu, bahwa hanya kepada Engkau saja ya Allah kami akan beribadah, sedang beribadah, akan beribadah dan selalu beribadah. Jadi kalau hari ini ada orang yang rajin misalnya ke masjid, Bapak-bapak, jangan disandarkan kepada kekuatan diri. Nih, ahli masjid, mamang nih. Kalau ahli masjid, saya bisa kira-kira tepat nggak kalau ada orang yang ngaku bahwa ketika dia bisa ke masjid itu kekuatan dia. Tepat nggak pernyataan itu? Tidak. Tidak tepat. Karena berarti dia menyandarkan pada kekuatan diri sendiri. Tapi harus gimana ketika kita dimampukan misalnya sholat fardu di awal waktu di masjid. Alhamdulillah. Karena hakikatnya itu adalah Allah telah menolong untuk mewujudkan janji kita, memberikan pengabdian terbaik kita untuk Allah. Antara lain sholat fardu di awal waktu di masjid. Bisa dipahami sahabat? Termasuk kita hari ini nih. Kita hari ini bisa rutin ini istiqomah, kekuatan kita atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ya, baik sayanya maupun sahabat sekalian, pertolongan Allah. Kekuatan dari Allah. Bisa dari fisiknya, bisa dari kontennya, ininya, yang materi yang disampaikannya gitu ya. Bisa ditangkap ya ini. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Nah, itu satu ya. Nah, ini kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua. Apakah hanya satu ini yang kita minta tolong? Banyak selain itu. Apa selain ini? Minta tolong yang lain, misalkan ada masalah. Baik, ada masalah. Sekarang gini, karena kita nahu sorof, kita begini. Nasta'in itu kata kerja ya, fi'il mudhari. Saya Ya. tanya sekarang, kata kerja ini butuh objek apa butuh objek? Kalau nasta'in, Butuh objek. butuh objek. Dalam bahasa ilmu nahu disebutnya fi'il muta'addi. Kata kerja butuh objek. Kalau yang tidak butuh objek, fi'il lazim ya. Kalau bahasa Indonesia ada transitif, intransitif gitulah. Ya. Ini yang butuh objek. Mana objeknya? Ini pertama huruf K di sini. Huruf K di sini adalah objek kalimatnya. Sebetulnya bisa begini, nasta'inuka bisa. Atau na'buduka bisa begitu. Cuman ini tiba-tiba dipindahin ke depan. Nah, itulah makanya ini adalah objek yang disimpan di depan ini. Itu dalam arti apa? Maf'ul muqaddam, pembatasan. Makanya hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Di situ muncul hanya pembatasan ya. Kita tidak beribadah kepada yang lain dan tidak memohon kepada yang lain selain Allah. Baik. Kalau nasta'in itu objek kalimatnya satu atau dua kira-kira? Coba kita rasain. Contohnya begini. Kami. Saya minta tolong kepada Ibu Jusma, berarti Ibu Jusma sebagai objek. Saya minta tolong kepada Ibu Jusma. Kira-kira Bu Jusma, saya mau minta tolong. Kalau saya enggak ngomong, akan paham nggak Bu Jusma apa yang mau saya mintakan tolong? Tidak. Tidak. Berarti apa? Harus saya dohirkan objeknya. Oh. Bu Jusma, saya pinjam pacul, pinjam cangkul. Pinjam cangkul itulah adalah objek yang kedua. Bu Jusma pinjam panci. Bisa dipahami? Bisa. Artinya disinilah ada objek yang kedua seharusnya. Karena nasta'in itu adalah saya minta tolong kepada Engkau ya Allah. Apa sekarang yang minta tolongnya? Di sini harusnya ada objek kedua. Iya. Karena bahasa Arab itu ada kata kerja yang butuh dua objek. Contoh kemarin, alama. Mengajarkan apa kepada siapa? Tuh, alama mengajarkan. Ahmad mengajarkan. Mengajarkan apa? Kepada siapa? Itu butuh dua objek. Al-Quran. Nah, misalnya alam Al-Quran, mengajar Al-Quran.
Kepada Pertolongan siapa? Al-insan, kepada manusia, pada insan. al-insana. Itu butuh dua objek. Ini juga sama, nasta'in itu adalah kata kerja fiil muta'addi, butuh objek. Objeknya ini sudah ada satu. Apakah cukup satu? Harus ada satu lagi sebetulnya. Nah, kita kan sudah belajar hadful, hadap, ya. Nah, ini ada objek yang dibuang. Objek kalimatnya yang diminta tidak disebutkan. Ini objeknya hadful, dibuang. Hadful maf'ul ini. Bisa ditangkap ini hadful maf'ul, objek yang dibuang. Mhm. Bisa kerasa ini ada objek yang dibuang di sini? Iya, Nasta'in. enggak Karena nasta'in ada. itu butuh dua objek. Ya, Iyyaka nasta'in apa misalnya di sini apa? Apa aja. Cuman kalau ini ditulis misalnya minta pertolongan berupa hujan, al-matoro misalnya. Kalau di sini Hujan. objeknya ditulis hanya hujan misalnya, Yang lain tidak terbatas nggak? Terbatas nggak terbatas. kalimatnya? terbatas. Sangat terbatas, cuman hujan aja Ya. yang diminta. Ya. Sementara persoalan kita hidup ini kan Kompleks. apakah cuman hujan? Maksudnya gimana Pak Aman? Maksudnya ini objek tidak disebutkan. Padahal ini kalimat kata kerja butuh objek. Nah, nanti ada kaidah hadful maf'ul. Hadful itu membuang, Dihilangkan, maf'ul itu menghilangkan objek. dihilangkan huruf Apa objek. maknanya? Itu maknanya lit ta'mim. Maknanya menjadi umum. Objeknya umum. Maksudnya apa? Meliputi apapun. Ini jadi yang kedua nih. Meliputi seluruh persoalan hidup yang dihadapi. Saya ulang. Jadi yang dimintakan di sini objeknya tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan itu hadful maf'ul, objek yang dibuang. Lit ta'mim maknanya umum, artinya meliputi seluruh persoalan hidup yang dihadapi, bukan hanya minta hujan. Yes, itu ketika kemarau atau ketika di luar kemarau. Tapi kan persoalan hidup bukan hanya hujan. Bisa Hati-hati. dipahami? Bawa kunci. Bawa kunci. Jadi meliputi seluruh persoalan hidup yang dihadapi oleh seorang hamba. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi waktu mau Isra gimana kondisinya? Secara kemanusiaannya para sahabat melihat kan amul huzni ya, Iya. lama ditinggal oleh dua orang yang luar biasa. Sama Lalu istrinya. juga ditekan fisik makin keras. Lalu juga ke Taif dakwah lemas kan apa? Secara Lesu. manusiawinya ya Sedih. mental kena gitu ya. Nah makanya nyambung bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu kan seperti dihibur gitu ya, dihibur. Iya. Jadi istilahnya apapun persoalan hidupmu, ini minta kepada Allah gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ditangkap? Insya Allah. Nah, adapun proses kapan dikabulkannya oleh Allah doa-doa kita ini, kun fayakunnya itu kewenangan Allah. Misalnya hari ini kita sholat berdoa, ya Allah berikan solusi. Bisa jadi datang sejam kemudian, 2 jam kemudian, bisa 1 hari kemudian, bisa 2 hari, bisa berapa hari. Itu wilayah kewenangan Allah. Nah, cuman kalau levelnya sudah tinggi, level keimanannya, kalau dia na'budunya benar-benar, artinya kalau para wali, dia makan bukan hanya lagi sholat, dia berdialog dengan Allahnya. Dia mah dalam kehidupan sehari-harinya pun dia selalu merasa berdialog dengan Allah. Sehingga kalau levelnya sudah para wali itu apa? Jangankan di mulut, baru bersitan hati aja, pertolongan Allah sudah datang, kun fayakun sudah turun gitu. Kalau levelnya sudah orang soleh, baru bersitan hati, ya Allah maha tahu nggak atas bersitan hati seseorang? Tahu kan? Maha Tahu. Kalau bersitan itu adalah doa, Allah jawab nggak doa itu? Jawab. Baru bersitan hati. Bisa jadi sahabat juga sering mengalami baru cuman bersitan hati, tiba-tiba udah
udah wujud gitu. Terwujud. Ya, ya kita pun kalau level kita na'budunya bukan hanya lidah, ya, bukan hanya jasad, tapi sudah sampai ke ruh, sudah sampai levelnya ibaratnya kalau dalam apa ada musyahadah, mukasyafah, ada tajalli, wah macam-macam lah levelnya. Itu bisa jadi cepat kun fayakunnya tuh turun. Ya, ya anggaplah kalau zaman kita mah yang dekat-dekat itu ya para wali gitu. Kan kalau para wali mah sekarang juga ada ya. Ada para wali yang memiliki mungkin ininya apa maunah gitu ya. Karena sedemikian dekatnya mereka kepada Allah. Dia merasa selalu berdialog, bukan hanya lagi sholat, tapi di luar sholat pun mereka selalu merasa berdialog dengan Allah. Beres Ya. nggak kalau sudah begini hidup ini persoalannya? Iya, Mestinya beres dengan ini apa dengan ayat ini. Dan ternyata dari sisi Nahusorob, ayat ini tengah-tengahnya. Walaupun ini ayat 5, ini tengah-tengah Al-Fatihah. Jadi ke atasnya terwakili oleh huruf K, ini ayat 1-4. Ya. Nah, baru berikutnya nanti. Ini tengah-tengahnya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah sirrul Fatihah. Ini rahasia Al-Fatihah ada di ayat ini. Jadi rahasia Al-Fatihah ada di ayat ini. Bukan kata saya itu, kata di dalam tafsir Ibnu Katsir. Memang bukan hadis, tapi itu beliau mengolah dari berbagai hal gitu. Inilah rahasia Al-Fatihah di sini. Di sini ada tauhidnya, ada iyaka. Di sini kita ada na'budunya, penyembahan, dan di sini juga ada masalah jasad plus ruh. Nah, ini sudah tereksplor di sini gitu ya. Baik, betul. Boleh tanya Ustaz? Ya, boleh, Pak. Oke. Tadi Ustaz mengatakan wali Allah itu misalnya punya karomah. Maunah ya? Ya, boleh karomah. Ya. Oke. Kalau di Indonesia tuh saya tengok misalnya ada di YouTube atau apa, misalnya dia bisa sholat di Mekah, bisa sholat di Madinah, sedangkan dia di Indonesia, terus nanti pergi sholat ke sini. Apakah itu yang dimaksud? Nah, kalau yang, yes, Bu Elva, terima kasih pertanyaannya. Kalau yang saya dapatkan dari seorang kiai, bahwa bukan itu sebetulnya. Iya. Sekarang gini aja. Kalau ada yang bilang, hari ini saya sholat Jumat di Masjidil Haram, dia misalnya nih di Indonesia jam 11.30. Iya. Dia cerita mau Jumatan di Mekah, nyambung nggak secara Enggak waktu? nyambung. Di sana baru jam berapa? Baru jam 8. Iya, jamnya Sholat beda. Jumat sama siapa di sananya? Misalnya nih ada kisah. Ada yang ngaku wali misalnya. Sekarang mau sholat Jumatan di Mekah. Perginya kan pasti sholat Jumat di sini kan jam 11.30 gitu ya. Iya. Di sini 11.30 menjelang Jumatan. Di Saudi di sana baru jam berapa? 7.30. Baru jam 7.30. Iya, pagi masih. Paling juga duha. Duha. Ya. Artinya bukan itu Bu Elva yang saya dapatkan itu. Tapi apa wali itu dia merasa dekat dengan Allah terus, berdialog dengan Allah terus. Tapi jangan ditanya tadi, jangan dibayangkan fisik, berdialognya fisik jangan. Dan sebetulnya kita pun walau ilmunya misalnya belum seberapa, bisa masuk ke level makom wali, bisa. Jadi wali itu tidak harus yang sekarang baca ini tiba-tiba terbang. Bukan itu katanya. Ya enggak, masalahnya Yang ya bisa saya tengok menyembuhkan. kan itu kan yang di Indonesia kan ada tuh, oh ini dia punya karomah, ini syekh, ini wali punya karomah, dia bisa begini, bisa begitu gitu. Jadi maksudnya agak gimana gitu. Bisa iya, tapi itu bukan patokan katanya. Itu bukan patokan. Kalau menurut saya itu maksudnya mungkin ilmu saya kurang, ya afwan ya Ustaz ya. Jadi itu enggak manusia, enggak untuk ukuran manusia gitu ya, maksudnya gitu kan, kayak begitu tuh misalnya gimana ya, dia sholat ke Jakarta, dia misalnya di Padang, sholat Jakarta, nanti maksudnya hari ini sholat Jumatnya Jakarta, misalkan di Indonesia aja gitu. Nah, dia misalnya di Pekanbaru, tuh dia pergi sholat ke Jakarta sholat Jumat gitu. Bisa sih naik pesawat, cuman dia bilang dia enggak, maksudnya ya artinya seperti Mi'raj gitulah. Kalau saya memang menyikapi itu karena itu kan sama kalau dengan orang pintar kayak gitu tuh ya, itu sama orang apa namanya punya jin-jin kayak gitu ya.
Wallahu Bisa alam, jadi. yang jelas Hah? yang bahwa yang dimaksud para wali itu, kalau yang saya Yap, dapatkan dari kiai yap, itu, ya. tidak mesti dia misalnya bisa menyembuhkan, dia bisa terbang, bisa hari ini Ah, jam segini di sini, Lewat di tiba-tiba nanti atasnya. langsung sudah di Arab. Tidak mesti begitu. oke. Yang jadi Ya, wali itu, kekasih Allah itu adalah sebetulnya tadi melibatkan rohani dalam setiap aktivitas dan ingat kepada Allah terus gitu. Dia zikir oke. terus. Iya, iya, Dan iya, iya. kita pun Jadi katanya, kita pun orang yang tidak yang awam, pintar, orang ya. awam itu bisa levelnya wali. Oke. Karena wali juga nanti ada level-levelnya, ada seperti ada level SD, SMP, SMA, ini gitu. Iya, oke, oke. Jadi itu Ya, itu intinya baru. bukan ukuran kewalian seseorang Iya, iya, yang saya oke. dapatkan. Jadi yang tadi itu bukan itu maksudnya ya. Bukan, justru yang Ya, dimaksud oke. wali itu nanti apa? Ketika dia berdoa, baru bersihkan Hah? hati, kun fayakun Ah, turun. Itu sebetulnya. alright. Oke, ya, 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 ya. Berarti itu different way ya. Ya, Ya, oke. jadi coba di antara yang hadir di sini, pernah ngalamin nggak misalnya, baru bersihkan hati, tiba-tiba udah turun jawabannya dari Allah? Kan bisa Ada. pernah ya? Nah, kadang-kadang ada Ya, Ustaz. Nah, ada itulah Ustaz. sebetulnya, itulah level wali itu apa? Level seperti surga. Eh, Surga kan apa yang diminta langsung ada. Tapi bukan berarti minta misalnya pengen duren, tiba-tiba sekarang langsung duren. Bukan, tetap ada unsur dohirnya, ada unsur isro'nya, ada unsur syariatnya gitu. Well, Iya, iya. tapi maksudnya ini apa? Karena dia begitu dekat kepada Allah, dia Ah, betul-betul na'budu, bukan hanya Mudahkan. lidah, ah, tapi dia juga selalu melibatkan ruhnya dalam beribadah kepada Allah, sehingga dia ah. selalu merasa, kalau kata orang kiai itu apa? Tajalli kepada Allah. Ya bahasa itu adalah bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa orang Tasawuf. apa yang ma'rifat lah gitu. Dia mengenal Iya Ustaz. dekat kepada Iya, iya. Allahnya setiap saat. Dalam sholat, di luar sholat pun dia selalu ingat kepada Allah, Iya. berdialog kepada Allah gitu. Iya, Jadi tidak Ustaz. mesti Maaf Ustaz, saya dulu sebenarnya orang pikir orang tasawuf tarikat itu pikirannya banyak ke negatif gitu. negatif. Masalahnya kadang-kadang iya dulunya gitu ya. Seperti Ya. saya ini. Maksudnya banyak ke negatif karena kan Hmm. terikat tuh habis-habis itu kadang-kadang dia apa namanya levelnya dia yang paling tinggi atau gimana gitu. Nah, ya ya. Itu kebanyakan. Masalahnya di Padang itu juga ada orang dia terikat dia ini dia gini jadi dia udah banyak apa dia Iya, iya. tasawuf berarti dia yang Ya. lebih suci. Ya, Jadi dia mengatakan jadi makanya ada pikiran negatif gitu, negatif Ya, ya. thinking gitu. Memang ini Karena pada nggak paham. aplikasinya kita intinya harus mencari orang yang bisa paham tentang ilmu ma'rifat. Intinya itu, Bu Iya. Elva. Karena apa Oke. tadi? Bahwa ada Isra, ada Mi'raj. Mi'raj wilayahnya ilmu ma'rifat tauhid. Tidak mesti kita masuk ke apa? Ke tarekat tertentu, tidak mesti. Yang penting tapi ada orang yang bisa menjelaskan. Tauhid kali ya Ustaz ya. Tauhid, betul. Tauhid intinya. Untuk tauhid kan membahas apa? Allah. Baik, Iya. terutama sifat-sifatnya. Hmm. Sifat-sifat Allah. Itu yang penting bisa Iya, iya, iya. menjelaskan. Tauhid. Iya. Tidak mesti apa? Tidak mesti masuk ke tarekat ini, tidak. Hmm. Intinya mah ada yang mengajarkan tentang menjelaskan tentang Allah. Sifat-sifat Allah itu bagaimana? Hmm. Yang intinya mengajarkan bahwa kita itu harus selalu ingat kepada Allah. Bukan hanya Alright. lidah, Iya. dikirnya, tapi apa? Ruhaninya. Iya. Sekarang gini, kalau saya online terus, tiba-tiba saya online sama Bu Elva. Kalau saya WA Bu Elva, walaupun lagi di Sydney, bisa ngebalas langsung kalau lagi on? Bisa? Nah, bisa. Kan Iya. nyambung. Itulah kun fayakun itu balasan gitu. Iya, iya, iya. Cuman ini ke Allah. Hmm. Artinya online terus dengan Allah. Online itu apa bahasanya? Selalu apa? Dzikir terus. Bukan hanya lidah, tapi ruhaninya Hmm. juga. Karena di sininya na'budu. Iya, iya benar. Nah, itu aja bagi kita. Tidak harus Iya. sementara tidak harus masuk ke ini. Yang penting mah bahwa kita selalu diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, bahwa kita hidup ini dihidupkan oleh Allah, kita bisa Hmm. hari ini dibisakan oleh Allah, kita Hmm. mampu dimampukan oleh Allah, kita punya Hmm. dipunyakan oleh Allah. Itu Itu benar ya. ketika kita beribadah bukan kekuatan kita, tapi Allah menolong kita karena kita Allah wa menolong. iyyaka nasta'in. Gitu Iya, ya. iya.
Bisa dipahami sampai Iya, benar Ustaz. Itu maksudnya kita itu harus connect dengan Allah terus ya, Ya, misalnya connect. sholat kusuk gitu ya. Ya, khusyuk ada. Jadi di sini saya sendiri ngerasain kita coba kusuk dalam sholat misalnya kan. Ya. Kita udah tahu baca artinya ini, kita udah tahu ini. Pas saking kusuknya kadang-kadang ini rakaat berapa, oh ini udah berapa, ada Ya, saya ya. ada saya kayak begitu. Ustaz. Jadi apa tipnya kira-kira bisa kayak gitu, maksudnya untuk menghilangkan itu. Kita coba gitu ya. Memang ketika sholat si setan itu kan terus mengganggu. Iya, si hanzib itu selalu mengganggu Ya, dia. selalu mengganggu. Antara lain apa? Mengganggu rakaat. Nah, memang kalau Lupa lagi kadang, sholat Ustaz. sendiri kan ada ini ya. Itu memang apa? Proses gitu, Pak. Kalau lagi Iya, ketika benar. sholat sendiri proses. Yang penting mah bahwa kita sedang ingat mulai dari niatnya benar, maksudnya gini, ketika sholat tahajud ya niatnya niat tahajud gitu, dengan Iya. lafadznya harus niat tahajud kan, berarti artinya secara syariat rukunnya harus benar gitu, dohirnya dari niatnya harus benar, sholat tahajud ya niat sholat tahajud, berarti apa yang diucapkan harus terkontrol oleh otak gitu kan ya, Iya, dari mulai seharusnya niatnya kayak dulu gitu kan maksudnya ya. kemudian Dabur juga dan tafakur. Kemudian juga timbul khusyuk itu ya artinya antara lidah, si hati juga tadi relung hati yang paling dalam juga apa? Membacakan. Jadi lidah membaca, relung hati juga baca. Nah, semoga dengan begitu kita akan terus ditolong oleh Allah gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Karena setan akan terus merusak, mengganggu orang yang sedang beribadah. Pada. Iya. Nah, ayat ini intinya bahwa luar biasa ya. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Dari sisi redaksi ini adalah dialog, ya, dialog langsung kita dengan Allah. Gimana dialognya? Pokoknya apa yang dibersit di hati, Allah mendengar, udah itu kan dialog sudah kalau sudah begitu ya. Ini sekarang saya misalnya Pak. ngobrol sama orangnya nggak Tolong dengar, Warola di WA. dialog nggak kalau orangnya nggak dengar? Nanti telepon balik. Monolog ya. Kalau saya Barusan ngomong telepon sendiri, Umar tadi angkat. kalau saya ngomong sendiri, itu kan apa? Monolog. Ya. Monolog. Artinya apa? Orang yang saya ajak bicara nggak dengar, itu mah bukan dialog, monolog. Baru kalau saya pakai handphone, nyambung, itu dialog. Berarti kan kalau manusia harus pakai alat nih, biar nyambung, biar dia dengar, ya. Iya. Nah, itu kan ketika saya nelpon, misalnya seorang mau dimanapun, terjadi dialog. Nah, itu dialog. Arti dialog itu dia tahu apa yang saya ucapkan. Clear? Iya. Nah, sekarang Allah, kita baca, bersitan hati aja Allah tahu, ya sudah dialog itu berarti. Ketika Allah tahu yang kita ucapkan, itu dialog. Bisa dipahami maksudnya? Iya, insya Allah. Ketika kita ucapkan, ketika kita baca Al-Fatihah, baik di lidah maupun di hati, Allah mendengar. Sudah dialog berarti. Jangan dibayangkan Allahnya wujudnya, jangan. Jangan dibayangkan bagaimana cara prosesnya Allah mendengar, jangan. Itu berarti mau menanyakan zat, jangan. Yakini saja bahwa Allah Maha mendengar dengan sifat-sifatnya kan. Bisa dipahami? Iya. Dengan begitu kita akan selalu merasa, oh iya, bersitan kita itu Allah dengar dimanapun, kapanpun. Semoga dengan begitu nanti, baik di dalam sholat atau di luar sholat, ketika kita bersitan itu apa? Langsung Allah jawab gitu, semoga. Karena kita selalu terkoneksi, bukan hanya lidah, tapi ini ruh kita lah anggap Hati. sekarang. Hati itu mewakili ruh gitu anggap ya. Itu, Masya Allah. Bisa dicerna ini penjelasan? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kan sudah ada dua ini ya permintaannya. Mewujudkan iyyaka na'budu satu, yang kedua meliputi seluruh persoalan hidup. Ya Allah beri solusinya gitu ya. Ya Allah beri solusinya. Ya, Tanya Ustaz, beri solusinya gitu ya. Ustaz mau tanya. Oh boleh. Belum Rasidah. Ustaz, saya terlambat gitu. Ya. Mengenai minta tolong kepada Allah Ustaz ya. Sekarang kan kita sekarang keadaan Palestina Ustaz ya, yang dijajah oleh Israel. Sudah beberapa orang yang berdoa gitu kan. Berdoa, semua orang berdoa minta kepada Allah supaya Israel benar dilepaskan daripada Israel. Tapi sekarang malahan
itu Palestina bertambah tersiksa, bertambah terzalimi oleh Ya. Israel. Sekarang Israel. meninggalkan Gaza gitu kan. Kita Ya, sedih sekali. Nah, kita berdoa tuh nggak berhenti berdoa, dan berdoa bukan kita aja kan, para ulama, para kiai Ya. berdoa untuk pembebasan Palestina. Itu gimana Ustadz itu? Apakah Nah, kita yes, juga mendengar? saya tangkap. Disitulah kita perlu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, Apa maksudnya? Kita berdoa, yes, Allah mengabulkan. Tapi kapan Allah mengabulkan, dalam bentuk apa Allah mengabulkan, itu kewenangan Allah. Allah punya kudrat dan irodat. Sekarang, emang yang meninggal di sana itu menderita atau malah dia jadi syahid sebetulnya? Syahid. Jangan-jangan mereka yang beruntung yang syahid di Ayat sana. wangi. Mereka yang bahagia ya Ustaz. Nyambung nggak sekarang dengan Isra Nabi Muhammad ketika Isra, batinnya Amul Huzni, fisiknya juga ditekan 2 tahun loh itu lebih. Apakah Allah nggak ngejawab gitu kan? Nabi Muhammad pasti berdoa. Artinya disitulah kita mesti ada apa gitu. Itu mah sudah kewenangan Allah. iya. Berarti Allah menghendaki memang itu sudah bagian dari apa? Bagian dari takdir Takdir. Allah. Bukan doanya nggak mempan, bukan. Tapi apa? Allah kudrat dan irodat. Allah berkuasa, Allah berkehendak. Dan kewenangan Allah lah bentuk pengabulannya, waktu pengabulannya. Itulah ma'rifatullah antara lain. Gitu. Bisa dipahami, Pak Muslim? Iya, itulah yang masih miris. Jadi jangan membayangkan bahwa pengabulan Allah itu apa yang kita minta dohir diberikan dohir. Misalnya tadi, aduh pengen duren, tiba-tiba langsung ada yang bisa begitu, ada yang enggak. Karena pengabulan itu proses Allah mengabulkan, waktunya, bentuknya, kewenangan Allah. Allah yang berkehendak. Nggak bisa nggak kalah sama doa gitu maksudnya. Allah nggak kalah sama doa. Ya. Jadi yang penting mah kita apa? Sekarang ikhtiar maksimal. Doa, ngirim bantuan, kirim bantuan. Udah itu. Adapun urusan solusinya Allah yang berwenang. Iya ya Ustaz. Yang Maha Tahu. Allah punya rencana ya. Allah punya rencana. Bisa ditangkap Bu Mursida? Nah, termasuk kita hari ini juga sama-sama. Termasuk kita hari ini juga misalnya, ya Allah ini saya sudah berdoa. Kalau ada yang nanya, ini kamu berdoa, apa kamu nyuruh Allah, merintah-merintah Allah? Perintah Allah. Jangan-jangan adab kita dalam berdoa. Iya. Kalau doa makan begini, ya Allah. Kalau begini, nyuruh berarti. Emang Allah bisa ditekan sama kita? Gitu. Kan Allah kudrat irodah, Allah berkuasa dan berkehendak. Sesuka Allah gitu. Ya sudah, kita mah sekarang fokusnya mendingan iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Nah, untuk mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi selalu merasa dekat berdialog dengan Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Online kan, kalau WA mah seperti online kan terus lah gitu. Karena kalau kita online nge-WA ke orang langsung dijawab, langsung di ini. Nah, itu ya. Nah, itu memang kalau mau detailnya ada pada pelajaran yang ma'rifatullah yang ada istilah macam-macam lah. Ada macam-macam istilahnya. Ini saya hanya sedikit ini aja karena ilmunya baru segini. Ustaz. Iya Bu Jusma. Nah, ini dan terasa nih, antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kan kita menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah atau mengabdi. Tetapi dalam kehidupan kita sehari mungkin yang nasta'in ini mungkin melenceng mungkin Ustaz. Bukan minta sama Allah kadang ya Ustaz ya. Pengen kita itu mungkin gitu Ustaz. Ya, intinya bahwa ketika ada sesuatu hal, sebelum ngomong ke manusia, kita ke Allah dulu gitu. Ya Allah. Itu Ustaz. Ya. Jadi kita bergantungnya kepada Allah dulu, baik itu dengan berdoa ataupun dengan sholat. Kalau ada masalah kan bisa sholat. Itu artinya kita lagi iyyaka nasta'in kepada Allah. Adapun nanti wujudnya kan harus ikhtiar. Ya. Tadi mah pasrah dalam arti tawakal, tekad. Nah, sekarang kan ikhtiar. Misalnya tadi saya butuh cangkul, ya harus nyari ke tetangga.
Harus ada langkahnya. Tok tok tok. Kalau saya harus ngetuk pintu tetangga. Nggak mungkin saya butuh cangkul, tapi saya diam di rumah. Ya, kan harus kena alam Ikhtiar. syariat dulu, isro gitu kan ya. Ya. Ikhtiar. Harus isro, saya harus ngetuk pintu tetangga. Terus, Assalamualaikum, Ibu pinjam pacul, cangkul. Tapi sebelumnya apa? Kita ke Allah dulu, ya Allah, gitu maksudnya. Jadi ke Ikhtiar Allah dulu, baru nanti ikhtiarnya Allah nanti yang akan membimbing gitu. Ya. ikhtiarnya belum sempurna Ustaz ya. Ya pokoknya ikhtiar harus maksimal, Bu Mursyid. Ikhtiar harus maksimal, tetapi diawali dengan satu Doa. doa kepada Allah. Ya Allah, beri solusi. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, beri solusi. Nah, baru kita bergerak gitu. Biarin nanti geraknya kemana, ya Allah nanti akan membimbing ya. Nanti Makanya Allah harus yang online terus. Iya, online terus. Kita misalnya keluar dari rumah, nemuin siapa. Kalau sudah diawali dengan doa, semoga Allah membimbing, gitu, memberi pertolongan. tolong. Ya. Gitu. Biasanya Kasih kalau kita jalan ada kemana. masalah, ke siapa dulu biasanya kalau kita ngomong? Ke manusia dulu atau ke Allah Iya, dulu? manusia. Ngeluh dulu sama orang. Jangan-jangan selama ini kita ngomongnya ke orang dulu. Terbuat status ya Ustaz. Ya, Curhat padahal kan dulu. kita harusnya ruh dulu ini kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Gitu, baik terus sholat, ataupun mungkin wudhu ya. Pokoknya minta tolong kamu. Baru nanti ikhtiarnya, nah itu. Harus ikhtiar mah wajib. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut ya, biar keburu biar tuntas hari ini. Iya, ya Ustaz. Menarik nih, Ustaz. Apalagi yang mau kita minta tolong? Oke, dua ini sudah mewujudkan janji iya karena budu sama meliputi seluruh persoalan hidup baik. Hanya dua ini yang kita apalagi? Banyak Ustaz. Nah, sekarang baru dohirnya. Apa setelah iya karena budu iya karena stain? Iya, Nah, baru ihdinas siratal mustaqim. Ini dohir yang dohir kalimatnya ini. Baik, kita lihat sekarang. Ihdina, apa itu ihdina? Fi'il amar. Fi'il amr. Hada, yahdi, hidayah, hudan. Ihdi. Tunjukkanlah. Ihdi itu, lalu naknya kami, ya, domir, mutasil. Bentuk perintah, tunjukkanlah kami. Ini fi'il amr fisiknya. Berarti kalam apa? Insya'i, ya. Iya. Ini perintah bentuknya. Sekarang, siapa ini yang mengucapkan? Siapa yang mengatakan ini siapa? Kita. Kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa ini kalimat ini diucapkan? Pada Allah. Kepada Allah. Mungkin nggak kita nyuruh Allah? Tidak. Ada Berarti fisiknya amr, tapi maknanya apa? doa. Tunjukkan maknanya doa. Esensinya kan dialog langsung ini fi'il amr. Jadi kodenya begini, ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah. Tunjukkanlah kami. Bermana doa. Di dalam ihdi ada petunjuk, hidayah, ada hudan. Kan satu akar kata, ihdina. Hada, yahdi, hidayah atau hudan ya. Jadi ihdi itu doa, tunjukkanlah kami ya Allah. Ini permohonan. Nah, ini dohirnya. Wa iyyaka nasta'in, ini yang dohirnya, yang ada lafadznya gitu. Ini dohirnya. Tunjukkanlah kami, berilah kami petunjuk. Ya, petunjuk kemana? As-siratal mustaqim. As-sirat itu isim tunggal mufrad, al-mustaqim jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus. Apa mustaqim itu juga? Kalau ada kata di awalimu, itu bisa menunjukkan orang. Selain bermakna lurus, mustaqim itu adalah orang yang istiqomah. Jadi jalan orang yang istiqomah. Ya. Jadi istiqomah dari kata mustaqim Ustaz ya? Satu kerabat. Istaqomah, yastaqimu, istiqomah, mustaqimun. Isim fa'ilnya mustaqim. Jadi mustaqim itu adalah orang yang istiqomah. Jadi tunjukkanlah kami as-sirat jalan, satu jalan, al-mustaqim orang yang istiqomah. Berarti kalau istiqomah gimana? Ya, Lurus. Lanjutan. seperti Nabi Muhammad SAW. Dakwah walaupun ditolak,
terus dakwah. Walaupun ditentang, terus dakwah. Nah, jalan orang yang istiqomah. Mustaqim itu bentuknya adalah isim fa'il seperti muslimun, mu'minun, mufassirun gitu. Istaqoma, yastaqimu, istiqomah, orangnya mustaqim. Jadi mustaqim itu adalah orang yang istiqomah. Baik, esensinya ini kalau fi'il amr, mungkin nggak kalau amr itu diucapkan nggak ada lawan bicaranya? Mungkin nggak? Enggak. Enggak. Saya ngomong sendiri. Orangnya. Ya. Pak Ahmad itu ngomong sama siapa? Dialog bukan kalau ngomong sendiri? Bukan Tidak. dialog. Monolog namanya. Nah, monolog ini kita oleh Allah diajarkan menggunakan amr. Amr itu kan dialog. Kepada siapa dialog ini kita sampaikan? Kepada Kepada Allah. Allah. Begitu kita mengucapkan di lidah dan di relung hati, Allah mendengar, menjawab. Jangan ditanya cara Allah mendengarnya. Sudah menanyakan zat itu. Pokoknya innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar. Berarti ini dia dialog. Dialog. Cocok nggak bahwa Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah? Cocok? Cocok. Tapi jangan dibayangkan dialognya lagi-lagi berdua-duaan itu. Jangan, itu mah makhluk. Kalau dialog begitu. Ya. Tuh, dengan tadi na'budu nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dialog. Sekarang ihdina, dialog ini antara kita dengan Allah. Oh, pantesan ada yang mengistilahkan as-sholatu mi'rajul mu'mini. Bahwa sholat itu seperti mi'rajnya orang beriman. Orang mukmin. Apa mi'raj? Apakah kita sekarang dari bumi itu tiba-tiba naik? Fisiknya kan enggak. Yang naik mah apa? Ruhaninya. Maksud ruhani itu apa? Merasa berdialog dengan Allah gitu ya. Rasa dekat. Merasa dekat. Ya. Karena apa? Karena innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Melihat. Berarti kan kalau manusia melihat ada aja tembok. Kelihatan nggak sesuatu yang di belakang tembok? Enggak. Enggak. Sekarang bandingkan dengan penglihatan Allah. Allah bisa melihat apa yang di belakang tembok? Pasti. Jangankan yang di belakang tembok, bersitan hati aja Allah tahu gitu. Ya. Jangankan cuma tembok yang ngalangin. Bersitan hati aja Allah tahu. Dengan cara Allah. Jangan ditanyakan caranya. Pokoknya mah tahu ya Allah mah gitu. Ya. Nah, ini dialog berarti. Ya. Nah, ini yang kita minta dohirnya ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kira-kira kalau lurus, solusi bukan kalau lurus. Kenapa ada jalan tol? Jalan tol kan jalan tercepat. Cepat. Kalau lurus akan tercepat dalam ilmu matematika misalnya, yang lurus-lurus kan cepat. Kalau belok-belok makan keliling, apalagi jadi lingkaran panjang. Tapi kalau lurus cepat. Diameter minimalnya kalau dalam lingkaran. Nah, berarti apa? Minta dikasih solusi. Jalan solusi terbaik gitu. Nah, ini dohirnya ini. Ini dohirnya. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Baik. Nah, jadi ini syirat itu bisa juga kebiasaan perbuatan atau kalau untuk Nabi kan sunnah. Sunnah itu bukannya seperti tadi di bawah wajib, bukan. Itu mah sunat. Fikih itu mah sunat. Ada wajib, ada sunat itu kan. Kalau sunnah mah apa? Perbuatan Nabi. Tahajud, sunnah Rasul bukan tahajud. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Jadi sunnah itu jejak langkah perbuatan gitu. Rasul. Ya. Baik. Nah, kemudian sekarang ayat 7-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ada apa di sini? Jalan Siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di sini ada an'amta. Coba, apa itu an'amta? Fi'il apa? Fi'il madi. Ya. Kata kerja bentuk lampau fi'il madi. Baik. Ini ada ta. Ta itu mewakili domir apa? Kalau ta? Perempuan. Anta ya. Berarti kalau anta, an'amta, telah engkau beri nikmat. Baik, anta, ta di sini anta. Siapa anta yang dimaksud? Ta yang Allah. dimaksud.
Allah. Allah. Berarti ini mukhotob ya, mukhotob Ya, tunggal. kitab. Mukhotob tunggal. Iya. Nasorta gitu. Bukan nasortuma, bukan nasortum. Tapi nasorta ya, sebanding dengan nasorta. Berarti ini fi'il madi adalah dialog. 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 Antara siapa? Antara kita dengan Allah. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Bunyinya engkau. Siapa engkaunya? Allah. Allah. Berarti dia dialog. Kalau kita mengucapkan ini, Allah pasti mendengar. Bukan hanya mengucapkan ayat, tapi apapun yang kita ucapkan, Allah mendengar. Nah, ini di An-Nisa dibahas. Siapa yang telah Allah beri nikmat itu? Intinya kan, para nabi, minan nabiyina, wasiddiqina, siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Ada 4. Jadi yang telah Allah beri nikmat itu ada 4 golongan. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin, orang-orang soleh. Kita gimana? Nggak ada pilihan, harus nomor 4 minimal itu. Nggak ada pilihan lain. Iya. Apa orang soleh itu? Orang-orang yang istiqomah beribadah gitu. Itu orang soleh. Mudah-mudahan Orang kita soleh itu, semoga kita, karena nggak ada pilihan lain, Mbak. Iya, benar, Ustaz. Pilihannya hanya paling tidak solihin. Syuhada ke Palestina dulu, Ustaz. Kalau syuhada itu kan saksi yang membela agama Allah, perang fisiknya. Iya, jadi kita Sanggup harus nggak kita perang? Belum tentu sanggup. Iya. Kalau sindikin, aduh kita aja kadang masih suka hoax itu ya. Kalau sindikin Iya, mah benar membenarkan, ya agak tinggi lah ini. Kalau para nabi nggak mungkin, mustahil gitu. Yang paling mungkin derajatnya solihin, orang-orang soleh. Apa orang-orang soleh itu? Orang-orang yang istiqomah beribadah. Baik ibadah yang ritual bernuansa vertikal, maksudnya hanya kita dengan Allah, atau yang bernuansa sosial terasa oleh manusia. Gitu ya. Yang minimal ini. Nah intinya dalam konteks ini Mi'raj, an'amta itu adalah kata kerja bentuk dialog. Ya. Dan tanpa disadari, Al-Fatihah ini mencerminkan 3 bentuk kata kerja. Na'budu, nasta'in, mudhari, ihdina itu amr, an'amta madi. Jadi mudhari 2, amr 1, madi 1. Itulah fiil-fiil yang ada dalam ilmu nahu ya. Ilmu nahu sorab. Kan cuman begitu fiil. Paling nanti mudhari ada majhulnya pasifnya. Iya. Lalu madi juga ada majhulnya. Kalau amr ada temannya apa? Nahi. Sudah. Jadi sebetulnya ini adalah rangkuman dari fiil-fiil yang ada dalam ilmu nahu sorab. Kalau isimnya? Nah, kalau isim mah ada isim, ada masdar, ada isim fa'il, ada sigot mubalaghah, ada macam-macam ya. Ada isim maf'ul gitu. Coba diamati untuk ini. Ada sebetulnya tasrifnya ada di situ. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu adalah induk dari segala ilmu, termasuk ilmu nahwu sorof. Baik, nah jadi intinya kerasa bahwa Al-Fatihah itu dialog? Dialog ya. Ini bisa dipahami dari sisi nahwiyah gitu, ilmu nahwu sorof ini. Hamdu itu masdar ya. Alhamdulillah itu masdar ya. Alhamdulillah itu masdar. Robbi juga masdar. Ya. Nah itu mah nanti mesti diurai. Coba nanti diurai gitu ya, diidentifikasi ada isim jenis apa aja di Al-Fatihah gitu ya. Iya. Baik. Nah, ini intinya dialog langsung. Jadi dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah redaksi dialog antara siapa? Antara kita umat Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Allah akan mengetahui, Allah pasti mengetahui apa yang kita ucapkan dan Allah mendengar. Ya. Nyambung nggak dengan Isra Mi'raj? Nyambung. Jadi kalau Nabi Muhammad itu betul-betul ibaratnya merasakan ya apa tadi musyahadah, mukasyafah, artinya tajali kalau bahasa Kiai dengan Allah. Tapi jangan jangan dibayangkan berdua-duaan gitu, jangan. Kita pun sekarang merasakan bahwa Mi'raj itu ya ini sholat. Sholat adalah Fatihah. Ini sebetulnya nyambung. Maha adil gitu Allah itu. Nabi Muhammadnya Mi'raj, kita gimana? At-tahiyat juga. Nah, Dialog ini dengan Allah. Dialog dengan Allah. Tapi jangan dibayangkan lagi-lagi dialogin seperti kita ngobrol, jangan. Itu harus ditanya khusus ke guru itu. Karena apa? Karena tadi
beda ini kita sama makhluk, Allah Khalik. Khalid. Ternyata dari awalnya Al-Fatihah dialog, nanti endingnya dialog ya, Masya Allah. Ini baru Al-Fatihah. Baik, nah sekarang kita lanjutkan hikmah Isra Mi'raj. Ada waktu ya. Satu apa? Isra itu adalah ilmu syariat, Mi'raj hakikat. Nah itu. Kan Isra Mi'raj. Isra-nya syariat, kalau Mi'rajnya hakikat. Hakikat itu apa? Ilmu tauhid yang kemarin sudah dibahas. Ilmu tauhid, ilmu tentang Allah gitu. Ma'rifatullah. Ya. Ilmu hakikat itu kita agar mengenal Allah dengan benar. Ya, agar mengenal Allah dengan benar. Sehingga nanti dalam berdoa juga benar ya. Kemudian apa lagi hikmahnya? Banyak sebetulnya. Bisa tak terhingga hikmah. Ini mah yang kita coba identifikasi. Nah, sekarang Isra Mi'raj itu adalah sholat. Oleh-olehnya kan sholat. Apa esensi sholat? Tadi, sholat adalah munajat seorang hamba dengan Robnya. Munajat, Doa. doa, berdialog. Apabila seseorang itu sholat, fa'innahu yunaji robbahu. Jadi ketika ada orang yang sedang sholat, sesungguhnya dia sedang yunaji robbahu, bermunajat. Munajat yang berbisik gitu. Munajat itu berbisik. Ya. Makanya berbisik, baik lidahnya berbisik, hatinya, siruhnya juga, relung hati yang baik juga berbisik, berdoa kepada Allah. Kemudian apa lagi? Sholat itu. Ini kata Kiai, merasa memerlukan Allah. Kita merasa miskin. Kalau merasa miskin, butuh kepada Allah. Nah, kalau sekarang kita punya, itu dipunyakan oleh Allah. Kalau sekarang kita mampu, dimampukan oleh Allah. Jadi merasa terus memerlukan Allah di setiap saat. Berikutnya apa? Merasa hina di hadapan Allah. Kalau orang sudah hina, kita hina. Kan nggak berani macam-macam. Kita mah hina. Begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin. Ya Rob. Kemudian apa lagi? Nah, jadi sholat itu adalah permohonan menyesal dan maaf kepada Allah. Bahkan ketika selesai sholat, sempurna nggak sholat kita? Enggak. Bisa jadi husunya belum ada. Bisa jadi hanya jasad yang sholat. Jadi kita Hmm. baca istighfar setelah sholat itu mengistighfari sholat. Gitu. Iya, ya. Kan kita habis sholat, baca istighfar. Itu Iya. kalau kata Kiai, kita mengistighfari sholat kita. Karena bisa Benar. jadi sholat kita dari sisi Nggak rukunnya sempurna. belum ini, kemudian juga belum tentu diterima, apalagi belum dikasih pahala oleh Allah. Kurang khusyuknya. Iya, benar. Makanya kita mengistighfari sholat. Jadi setelah sholat aja harus istighfar atas ketidaksempurnaan kita, baik dari sisi jasadnya ataupun dari sisi ruhaninya, gitu. Nah, jadi permohonan maaf, menyesal dan maaf kepada Allah. Kemudian apa lagi? Nah, ini tadi memohon berbagai kebutuhan hamba, baik jasmani maupun rohani. Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ada sisi jasmaninya, ada sisi rohani. Komplit nggak ini dengan sholat esensinya? Wah, ini sudah komplit. Jadi Nabi Muhammad lagi Amul Husni aja begitu apa Isra Mi'raj mah udah. Ya. Artinya selesailah urusan itu. Nah, kemudian apa? Selain munajat, satu munajat ya, munajat salat itu yang kedua. Nah, sekarang ternyata adanya peralihan kepemimpinan rohani dari Bani Israel ke Bani Ismail. Maksudnya apa, Pak Ahmad? Kan para nabi itu mayoritas apa? Yahudi ya. Ya, Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Termasuk Nabi Isa. Nabi kedua terakhir itu kan Nabi Isa itu Iya, Yahudi. iya benar. Nabi Muhammad turunannya apa, leluhurnya siapa? Nabi Ismail. Ismail. Oh, berarti itu adanya peralihan kepemimpinan rohani dari Bani Israel ke Bani Ismail. Cuman si Yahudinya nggak mau nerima. Iya. Ya, apa dia nggak terima bahwa Nabi terakhir itu bukan dari bangsa Golongan mereka, dia. Ya. tapi dari Ismail. Nah, itu ininya ya. Nah, kemudian hikmahnya apa lagi? Kenapa sekarang harus ada Isra dulu? Isra Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Padahal bisa aja langsung Mi'raj. Bisa langsung Mi'raj skenario-nya? Bisa. Iya. Ternyata ini Tempat suci. bahwa agama yang dibawa dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berasal dari sumber yang sama dari Allah.
Ya, jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Oh SAW iya. itu sumbernya sama Allah. Sumbernya sama. Dan Nabi Muhammadlah SAW pemimpinnya. Sayyidul Ya. Anbiya wal Mursalin. Bungsu, apa Ya. bungsu? Kalau anak terakhir apa Indonesianya? Anak kalau Bontot. manusia bontot, Khatam. bontot tapi paling jadi pemimpin. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad jadi imam para nabi, Nabi. mengimami sholat Nabi. Sekarang saya tanya, imamnya itu jasad atau para nabi yang sudah meninggal itu jasadnya Jasad. yang atau Jasadnya. ruhnya? Ruh. Wallahu alam kalau mau aman. Kalau mau aman ya. Nah, itu karena apa? Wilayah-wilayah yang tadi kita melihat ruh kita aja nggak bisa gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad Isra mah plus jasad plus terus yes. Cuma ketika mengimami, nah itu gimana? Wallahu alam, saya nggak bisa jawab terus terang. Tapi informasinya adalah bahwa Nabi Muhammad mengimami sholat para nabi. Itu yang ininya apa hikmahnya? Ada lagi hikmahnya. Baik, satu lagi kita coba. Nabi Muhammad masalah. Sekarang tadi Bu Mursida di Palestina menderita hari ini. Iya. Menderita. Ketika ada Kelihatannya penderitaan, jika sabar menghadapi ujian, siapapun umat Nabi Muhammad SAW, kalau sabar menghadapi ujian, kuat menghadapi ujian, Allah akan angkat derajat. Sebagaimana tadi Nabi Muhammad Amul Huzni disiksa fisiknya oleh kafir Quraisy, ditolak oleh Taif, kemudian Mi'raj, itu kan diangkat, simbol itu diangkat derajat. Hari ini pun kalau ada umat Nabi Muhammad SAW sabar menghadapi ujian, memang ini tidak mudah. Perih perjuangan bahkan dengan nyawa ini kan pengorbanannya, darah dan nyawa. Tapi itu Allah akan mengangkat derajat, baik derajat di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita mah nggak bisa tadi kok begini misalnya kok doa-doa kita seakan-akan belum dikabul. Nah, itu mah pengabulannya kewenangan Allah. Yang jelas ketika ada masalah, ya Nabi juga ternyata, bahkan Nabi Muhammad SAW itu kan pemimpin para nabi ya, masih menghadapi Amul Huzni ya. Ya. Apalagi umatnya gitu ya. Itu kan pasti ada pelajarannya. Jadi kalau hari ini ada umat Nabi Muhammad SAW menghadapi Amul Huzni, bahkan bukan hanya 1 tahun, bertahun-tahun, ya kuncinya apa? Sabar. Memang tidak mudah ini. Perlu lagi iyyaka nasta'in. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk sabar ya Allah. Ujung-ujungnya balik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabar ibadah bukan sabar? Ibadah. Ya sudah, kita minta aja kepada Allah apapun dimensi ibadah itu ya, termasuk sabar. Hikmahnya ya setidaknya inilah minimal. Banyak sebetulnya hikmahnya. Cuman ini mah yang saya sempat tangkap gitu seperti ini. Sudah gelap tuh ya, pas ini sudah gelap. Iya. Kita dibalikkan sebelumnya Ustaz. Gimana? Yang sebelum itu slide-nya dibalikkan dan tinggal tadi. Nah ini. Sebelum ini yang hikmah masih hikmah. Ustaz. Sebelum ini baik. Yang sebelum ini. Ya, hikmah tadi itu. Nah ini sholat ini. Jadi esensinya yang kedua adalah Isra Mi'raj itu adalah ada pada esensi sholat, ada munajat, lalu ini masalahnya banyak rasa ini ya, merasa hina, merasa miskin, merasa mohon maaf ya, dan memohon berbagai kebutuhan solusi atas segala persoalan ya. Kalau sudah begini, udah Bu Jisma ini? Iya. Ya. Ya, jadi kalau sudah begini kira-kira dengan sholat gimana? Mestinya sholat itu bisa apa? Bisa merupakan solusi ya atas berbagai hal persoalan yang dihadapi. Kalau sholatnya benar, semoga Allah ridho dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti lewat chat aja, lewat WA aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, dan memberikan pada kita kekuatan untuk memberikan pengabdian terbaik, termasuk untuk istiqomah mentadaburi Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tunda dengan doa kifarahat majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, amin wa iyyakum, amin wa iyyakum. Pas ya dua kali pertemuan ini semoga. Semoga Ya. nanti materinya Ya. yang lain nanti saya coba saya coba. Kalau ada yang usul boleh di grup misalnya. Kalau ada yang usul gitu misalnya mau ngebahas ayat apa, nah boleh. Biar jadi ada boleh tinggal di WA aja di grup. Oke, Ustaz. Baik, sementara gitu dulu saya pamit. Ya, Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, ini saya close ya. Ya, atur nuhun Ustaz. Sami-sami, Ibu ya.